wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah AIA Channel. Kali ini kita masih membahas subtema 2, hewan sahabatku, untuk pembelajaran 4, 5, dan 6 kelas 6 SD. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPS. Pada pembelajaran 4 nantinya kita akan mempelajari mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran Pancasila, kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sebelumnya, kamu telah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada dan melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau kepala daerah. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia, menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan membaca teks secara utuh. Selain itu, kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pembelajaran 5 untuk materi IPS dan SBDP. Pada materi IPS, kita akan membahas kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Potensi ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang juga beragam. Misalnya, mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama antara lain padi, kelapa sawit, tebu, dan lain-lain. Komoditas utama di bidang perikanan antara lain ikan cakalang, kepiting, tuna, dan lain-lain. Berikutnya, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam juga kaya akan barang tambang, salah satunya adalah minyak bumi. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei Darussalam. Selanjutnya kita akan masuk ke negara Malaysia. Sama seperti Indonesia, sebagian besar penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Dengan komoditas utama pertanian antara lain karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra.
Penduduk lain bekerja di bidang pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Kemudian kita akan masuk ke negara Singapura. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Selanjutnya kita masuk ke negara Thailand. Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk Thailand berada di bidang pertanian. Padi merupakan komoditas utama Thailand. Thailand dijuluki lumbung padi dunia. Selain itu, ada juga kegiatan ekonomi di bidang kehutanan, pertambangan, dan industri. Devisa utama Thailand berasal dari kegiatan pariwisata. Selanjutnya kita masuk ke negara Kamboja dan Laos. Bertani merupakan mata pencaharian utama penduduk Kamboja. Mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Padi dan karet merupakan hasil pertanian terbesar di Kamboja. Sungai Mekong juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh penduduk Laos. Selain itu, mereka juga beternak. Terakhir, kita lanjutkan ke negara Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk Thailand berada di bidang pertanian. Padi merupakan komoditas utama Thailand. Thailand dijuluki lumbung padi dunia. Selain itu, ada juga kegiatan ekonomi di bidang kehutanan, pertambangan, dan industri. Devisa utama Thailand berasal dari kegiatan pariwisata. Sama seperti beberapa negara di Asia Tenggara, pertanian menjadi kegiatan utama di Vietnam dan Myanmar. Padi merupakan hasil pertanian utama di kedua negara tersebut. Selanjutnya, untuk materi SBDP, kita akan membahas merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, sebaiknya kita membuat rancangannya. Tujuan membuat rancangan terlebih dahulu adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Dan yang ketiga, memilih teknik pembuatan. Sekarang kita masuk ke tahap membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Dalam menggambar sketsa tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Buatlah beberapa alternatif gambar sketsa. Selanjutnya, tahap memilih alat dan bahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahan-bahan untuk membuat patung. Ada bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak meliputi tanah liat, lilin, plastisin, gips, dan semen. Bahan keras contohnya kayu, batu, dan marmer. Nah, coba kalian cari bahan-bahan yang mudah diperoleh di sekitar lingkunganmu. Tahap terakhir yaitu memilih teknik pembuatan. Setelah memilih bahan yang dipakai untuk membuat patung, tentukan pula teknik pembuatan
pembuatan yang akan digunakan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutse dan mencetak, sedangkan pengolahan bahan keras dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Ayo, ingat kembali cara membuat simpulan suatu teks. Kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks dan buatlah simpulan berdasarkan informasi tersebut. Simpulan berarti ikhtisar akhir atau intisari. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, PPKN, membahas tentang penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Berikut beberapa pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketujuh, menghargai hasil. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.